Bencana datang bukan sebagai satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian kejadian yang perlahan membesar. Sejak akhir November, hujan terus mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tanpa jeda, berarti sungai-sungai meluap, lereng tanah runtuh, dan dalam waktu singkat, ribuan rumah serta banyak kampung berada di bawah ancaman air dan lumpur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat dampak terberat dari rangkaian bencana ini tercermin pada angka korban jiwa. Hingga pertengahan Desember, jumlah korban meninggal dunia mencapai 995 orang, bertambah dari hari-hari sebelumnya. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran dari skala kehancuran yang melanda 3 provinsi sekaligus. Di balik angka kematian, ratusan orang lainnya masih belum ditemukan. BNPB mencatat 226 orang dinyatakan hilang. Sementara hampir 885.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup di pengungsian. Di posko-posko darurat, bantuan logistik terus disalurkan, mulai dari makanan, air bersih, layanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar lainnya, demi menjaga kelangsungan hidup para penyintas. Namun, pendataan korban bukan proses yang sederhana. Aparat di tingkat kecamatan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi ulang data berdasarkan nama dan alamat. Dalam proses ini, ditemukan kenyataan pahit bahwa sebagian jasad yang terdata berasal dari area pemakaman yang terdampak longsor. Setelah dicocokkan, beberapa nama ternyata telah meninggal dunia sebelum bencana terjadi, sehingga data korban harus disesuaikan kembali. Sementara itu, pertanyaan besar muncul, apa yang menyebabkan bencana ini begitu dahsyat? Para ahli menyebut hujan ekstrem hanya salah satu bagian dari cerita. Menurut pakar meteorologi ITB, wilayah Sumatera bagian utara sedang berada pada puncak musim hujan, dengan curah hujan harian yang sangat tinggi, bahkan di beberapa titik melebihi 300 mm dalam satu hari di atas atmosfer. Fenomena alam memperkuat kondisi tersebut. Sebuah pusaran angin dari semenanjung Malaysia berkembang menjadi siklon tropis senyar di Selat Malaka. Meski tidak tergolong siklon kuat, sistem ini cukup untuk menarik uap air dalam jumlah besar, membentuk awan hujan tebal, dan memperluas area hujan deras di Sumatera bagian utara selama beberapa hari berturut-turut. Namun hujan bukan satu-satunya penyebab kehancuran. Di permukaan bumi, perubahan lanskap memainkan peran penting. Hutan yang dulu menyerap air kini berkurang, digantikan oleh permukiman, perkebunan intensif, dan lahan terbuka. Tanah kehilangan kemampuannya menahan air, sehingga hujan deras langsung berubah menjadi aliran deras menuju sungai dan lembah. Pakar geospasial menegaskan bahwa banjir bukan hanya soal seberapa banyak hujan turun, tetapi bagaimana air itu dikelola oleh alam. Ketika kawasan penyangga hilang, limpasan air meningkat tajam, sungai meluap lebih cepat, dan wilayah di sekitarnya tidak lagi memiliki waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan ekstrem. Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang. Di sebuah jembatan, ia melihat tumpukan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang, menjadi bukti nyata bagaimana alam yang rusak dapat memperparah dampak bencana. Dari lokasi itu, ia melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian untuk menemui para korban. Di hadapan para penyintas, Presiden mengingatkan bahwa bencana ini adalah peringatan keras. Penebangan pohon sembarangan dan kerusakan lingkungan tidak bisa lagi diabaikan. Ia menegaskan bahwa menjaga alam bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan. Di balik janji pemulihan dan bantuan, tersimpan satu pesan utama. Tanpa perubahan cara manusia memperlakukan lingkungan, tragedi serupa dapat kembali terulang. Dari tenda-tenda pengungsian hingga desa-desa yang perlahan bangkit, doa dan semangat pemulihan terus dipanjatkan. Cepat pulih Sumateraku, tetaplah kuat. Luka ini mungkin dalam, tetapi dengan kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan pada alam, masa depan yang lebih aman tetap bisa diperjuangkan.